Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Semua bersuka cita? Oke, biar makin bersuka cita, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk nyanyi lagu King Kong badannya besar. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke semua, semakin bersuka cita, pasti bersuka cita di dalam Tuhan ya. Oke, kalau gitu siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke, kalau yang udah siap boleh tepuk tangan satu kali. Yang sudah siap boleh tepuk tangan 3 kali. Sekali lagi. Kalau yang sudah siap, boleh tepuk tangan 5 kali. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah masing-masing untuk sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami siap untuk sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang tebak kakak lagi ada di mana ya? Lagi di mana ini namanya? Lagi di laut. Benar sekali adik-adik. Oke, sekarang kakak mau main tebak-tebakan dulu sama adiknya. Siapa yang suka main tebak-tebakan? Oke, sekarang gambar yang ada di sini. Ini gambar apa ya? Benar sekali, gambar gurita. Oke, kita cek lagi. Ada di sini. Ini gambar apa adik-adik? Benar, gambar ubur-ubur. Oke, kita tebak-tebak lagi. Ada di sini. Gambar apa adik-adik? Benar, gambar bintang laut. Wah, ada lagi nih adik-adik. Kita tebak-tebak lagi. Ayo sekarang sekali lagi kita tebak. Gambar apa ini?
gambar kapal. Oke, kakak masih ada tebak-tebakan lagi nggak ya? Masih ada adik-adik? Oke, di sebelah sini ada gambar apa? Benar, gambar ikan kecil. Sekali lagi ya. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Gambar apa nih adik-adik? Gambar ikan besar. Wah, luar biasa adik-adik, kakak keren banget. Kok kita bahas tentang laut sih kak? Emang ada apa sama laut? Oke adik-adik, semua udah pada penasaran? Kakak mau bercerita hari ini tentang seorang bapak bernama Yunus. Ada yang udah pernah dengar semuanya? Seorang bapak bernama Yunus. Oke, kali ini kakak mau bercerita kepada adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya kakak mau bacain Alkitab buat adik-adik ya. Buat adik-adik yang udah bisa baca, kita baca sama-sama yuk. Dari Yunus 1 ayat yang pertama sampai ke 17. Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai ke 17. Kalau sudah siap, kakak baca buat adik-adiknya ya. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca Alkitabnya bersama-sama dengan kakak. Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai ke 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, camkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu menyampaikannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seorang ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam lamanya. Wah, panjang sekali adik-adik dongeng kakak pada hari ini. Nah, tadi di laut itu ada apa aja adik-adik? Ada gurita, ada bintang laut, ada ikan kecil, ada ikan besar. Begitu banyak sekali makhluk hidup di laut. Nah, kali ini kakak mau bercerita seorang bapak bernama siapa tadi? Bernama Yunus. Jadi adik-adik, ceritanya Bapak Yunus ini disuruh Tuhan adik-adik. Disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tuhan mau menyuruh Bapak Yunus ke Niniwe untuk memberitahukan agar berbuat baik, tidak boleh berbuat jahat lagi. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan Bapak Yunus? Bapak Yunus malah kabur. Dia tadi kabur kemana? Kabur ke Tarsis. Apa adik-adik kabur itu? Misalnya adik-adik disuruh ke kanan, adik-adik malah ke kiri. Jadi seperti itu adik-adik. Bapak Yunus disuruh ke Niniwe, tapi malah pergi ke Tarsis dengan menggunakan kapal. Nah, tadi saat di dalam kapal, apa yang terjadi? Ada ombak besar. Gimana kalau ombak besar bergoyang-bergoyang seperti itu adik-adik? Jadi semuanya pada takut. Takutnya mereka tenggelam dan jatuh ke laut adik-adik. Nah adik-adik, karena kapal mau tenggelam, akhirnya tadi apa? Yunus meminta salah satu dari orang dalam kapal itu untuk melemparkan dirinya ke laut. Kata-kata, "Lu lempar aja aku ke laut," gitu kata Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut. Lalu apa adik-adik? Dia masuk ke dalam mulut ikan besar selama 3 hari 3 malam lamanya. Wah, ini ada lagunya loh adik-adik. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom, cuang cuang, bom bom bom, cuang cuang. Nah adik-adik, dari Bapak Yunus kita mau belajar bahwa kita harus bertanggung jawab untuk tidak kabur dari tugas. Misalnya nih adik-adik, mama papanya menyuruh adik-adik untuk membereskan mainan. Siapa yang suka malah kabur ke kamar, gak mau beresin? Jadi adik-adik, kalau habis main kita harus bertanggung jawab karena tugas kita untuk membereskan mainan kalau habis main. Kemudian disuruh buang sampah ke tempatnya, tapi malah dibuangnya sembarangan. Wah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Apalagi ya, misalnya habis buang air kecil, kita juga harus menyiramnya. Kemudian buat adik-adiknya yang udah sekolah di TK, di SD, apa ya adik-adik? Kita harus mengerjakan tugas dari Bu Guru, dari Pak Guru di sekolah. Karena itu bentuk tanggung jawab kita sebagai pelajar adik-adik. Nah, walaupun adik-adik yang masih kecil, adik-adik masih di balita, tetapi kita harus belajar bertanggung jawab, tidak lari dari tugas. Jadi kalau
Tuhan suruh adik-adik ke kanan, adik-adik ke kanan. Kalau disuruh ke kiri, adik-adik ke kiri. Kalau disuruh buang sampah ke tempatnya, adik-adik harus buang sampah ke tempatnya. Kalau misalnya adik-adik disuruh mengerjakan tugas, yang ngerjain tugas adik-adik ya, bukan mama papahnya. Kalau misalnya adik-adik disuruh rapiin mainan, yang rapihin adik-adik tentunya. Nah, adik-adik, sekarang kakak juga punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya gampang. Kita bermain puzzle sama-sama yuk. Nanti linknya ada di deskripsi kakak atau di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu ya. Oke adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini sudah selesai. Kalau begitu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami anak-anak balita Tuhan, walaupun masih kecil, tapi kami yakin kami bisa menjadi anak-anak yang tidak kabur dari tugas, mau bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Nanti kalau udah, boleh di screenshot hasilnya karena kita mau bermain puzzle. Nanti boleh kirim hasilnya ke nomor kakak Agnes ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.